Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya tentu saja mengenal istilah karma. Ya, betapapun kita tidak bisa mendefinisikannya secara detail, tetapi gagasan besarnya kita paham bahwa yang dimaksud dengan karma itu adalah tindakan yang kita lakukan hari ini itu berimplikasi pada balasannya. Dan biasanya balasan yang dimaksud itu setimpal atau setara atau bahkan sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik hari ini, maka kita akan mendapatkan balasannya. Demikian pun kalau kita melakukan hal yang buruk, kita akan mendapatkan balasannya. Itu gagasan besar yang kita pahami bersama. Dan kebanyakan di antara kita juga memahami bahwa karma itu sesungguhnya adalah sebuah konsepsi religius yang berasal dari tradisi Hinduisme di anak benua India. Tetapi para ilmuwan uniknya tidak setuju. Jadi para ilmuwan justru malah membuktikan bahwa Hinduisme generasi awal itu tidak percaya dengan karma, atau mereka memahami karma tetapi dalam definisi yang terlalu umum dan tidak eksklusif pada satu sistem religius tertentu. Orang-orang Hindu generasi awal, khususnya dalam periode Brahmanisme, itu justru malah memahami dunia ini sebagai kehidupan yang sementara, kemudian di akhir kita akan mendapatkan balasan di sorga atau neraka, atau hal yang semacam itu. Tetapi kenapa bisa berubah menjadi seperti sekarang, ada karma, ada reinkarnasi, dan sebagainya? Dan pernyataan seperti ini, atau permasalahan seperti ini adalah pernyataan satu di antara sekian banyak hal-hal yang membingungkan tentang karma. Maka di episode ini kita akan sama-sama mengkaji tentang konsep karma itu. Kita tidak akan lompat pagar dengan membahas secara spiritual dalam konteks Hindu dan Buddha, tetapi kita akan gunakan studi antropologi, kita akan gunakan studi sejarah dan filsafat untuk memahami konsepsi tentang bagaimana karma itu sesungguhnya. Jadi ayo kita mulai. Karma atau karman atau kama itu adalah satu konsep yang sepenuhnya harus kita lihat dari berbagai sudut dan berbagai dimensi. Setidaknya kita harus membagi karma ini dalam dua definisi besar. Yang pertama itu adalah definisi universal, dan yang kedua adalah definisi eksklusif. Definisi universal itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan karma itu hanya sekedar manifestasi dari hukum sebab akibat. Dan inilah yang dianut bukan hanya oleh orang Hindu secara eksklusif, tetapi oleh orang di seluruh dunia, nyaris dari semua agama. Jadi, kalau misalkan Baraya nimpuk orang, Baraya harus siap-siap dibalas oleh orang itu. Kalau Baraya menjauhkan seseorang dari kebahagiaan, maka Baraya harus siap-siap untuk mendapatkan hal yang serupa. Kalau Baraya korupsi, Baraya harus siap-siap berhadapan dengan KPK. Jadi ini adalah sistem karma yang dianut oleh sebagian besar orang. Jadi ketika ada orang, kemarin saya mohon maaf ya, ada Pak Ustadz yang terkemuka, kemudian ditanya soal karma itu bagaimana, dan dia mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada karma. Ya, saya menghormati betul ulama yang dimaksud itu, tetapi saya pikir pendapatnya dalam hal ini terlalu terburu-buru, karena dia tidak melihat karma dalam begitu banyak dimensi. Kalau misalkan kita melihat dimensi ini dalam sistem karma yang lebih universal, maka pengharaman atasnya berarti pengharaman atas semua syariat, pengharaman atas semua hukum moral. Sebenarnya seperti itu, karena yang dimaksud dengan karma itu adalah manifestasi dari hukum sebab akibat. Kalau misalkan kita masuk ke tradisi Hindu misalkan, di situ memang ada. Dalam Brihadaranyaka Upanishad disebutkan bahwa orang baik akan mendapatkan sesuatu yang baik, dan orang jahat akan mendapatkan sesuatu yang jahat pula. Kan sederhananya seperti itu, tidak ada kaitannya dengan prinsip reinkarnasi, tidak ada kaitannya dengan samsara dan sebagainya. Ini sepenuhnya adalah terkait dengan masalah-masalah silogisme, masalah sebab dan akibat. Dan ini kalau misalkan saya sebutkan barusan ini berasal dari kitab Hindu Upanishad, tetapi dalam semua kitab suci ini tertera yang semacam ini. Misalkan dalam Islam konsep penghakimannya itu adalah konsep yang serupa dengan karma definisi universal tadi itu. Jadi misalkan ada ayat yang menjelaskan kalau Baraya misalkan melakukan satu tindakan, maka akan mendapatkan perhitungan dan balasan sedetail-detailnya. Demikian pun kalau Baraya misalkan melakukan hal-hal yang jahat, kan seperti itu. Nah, itu bukan hanya dalam Hindu, bukan hanya dalam Islam seperti itu, dalam Kristen juga ada seperti itu. Misalkan di dalam Korintus, Baraya mengetahuinya kan, siapapun yang menabur banyak, dia akan menuai banyak, siapapun yang menaburnya sedikit, dia akan menuai sedikit. Sama seperti itu. Bahkan dalam tradisi Yudaism, dalam tradisi Yahudi, itu ada satu konsepsi yang saya lupa namanya, tapi itu konsepsi yang sangat khas, yang juga setara dengan, atau kalau misalkan didefinisikan itu sama dengan konsepsi karma. Maka dalam hal ini saya pikir karma harus kita sepakati sebagai sesuatu yang universal dan tidak terkait dengan agama apapun. Orang-orang pasti akan memahami hal yang serupa, bahwa kalau Baraya melakukan hal yang baik, Baraya akan mendapatkan imbalannya. Kalau Baraya melakukan hal yang jahat, Baraya juga akan mendapatkan ganjarannya.
Begitu. Adapun definisi kedua, nah ini baru definisi yang eksklusif hanya muncul dalam tradisi Hinduisme. Hinduisme yang dimaksud berarti adalah termasuk juga di dalamnya Sikh, Buddha, Jain dan lain sebagainya ya. Nah, dalam pahaman ini bahwa yang dimaksud dengan karma itu adalah terkait sekali dengan samsara dan terkait dengan reinkarnasi. Maksudnya, karma yang dimaksud itu terkait dengan kehidupan hari ini dan kehidupan sesudah hari ini. Kalau misalkan saya melakukan kejahatan dalam kehidupan saat ini dan kemudian tidak dibayar pada zaman ini juga, maka di kehidupan saya selanjutnya itu akan menentukan kehidupan saya. Begitupun ketika saya misalkan bentuk mukanya seperti ini, atau cacat atau tidak, cerdas atau tidak, dan sebagainya, itu adalah konsekuensi dari tindakan-tindakan yang pernah saya lakukan dalam kehidupan yang masa lampau atau reinkarnasi yang masa lampau. Begitu. Nah, ini baru eksklusif, ini baru berbeda dengan yang lain. Tetapi hal yang eksklusif ini pun sesungguhnya adalah hal yang sangat terbuka untuk diinterpretasikan dan terbuka untuk diperdebatkan. Hingga kini, bahasan-bahasan tentang reinkarnasi itu adalah bahasan yang menjadi pokok perdebatan orang-orang Hinduisme dan Buddhisme, bisa dikatakan. Tentang apakah karma itu adalah sebuah teori, model, paradigma, metafora, atau sikap metafisika. Dan khususnya terkait dengan masalah ini adalah apakah karma itu adalah turunan dari gagasan reinkarnasi, ataukah reinkarnasi itu gagasan turunan dari karma? Misalkan begini Baraya, kalau misalkan Baraya agak pusing membahasnya begini. Dalam tradisi Buddha misalkan dikatakan bahwa hidup itu adalah penderitaan, hidup itu adalah samsara, siklus hidup kita yang hidup mati lagi dan seterusnya, itu adalah bagian dari kesengsaraan dan kita harus menghentikan itu. Caranya bagaimana? Dengan menjalani hal-hal yang positif, dengan jalan kebenaran bermata delapan yang semacam itulah, dan dari situlah akhirnya karma bisa terhenti, dan ketika karma terhenti maka reinkarnasi pun terhenti. Begitu. Nah, dalam pahaman ini berarti orang-orang Buddha menganggap bahwa karma itu adalah hal yang pokok, sedangkan reinkarnasi itu hanya perwujudan atau turunan dari karma itu. Kan begitu. Sedangkan orang-orang Hindu berpikir sebaliknya. Orang-orang Hindu sejak awal berpikir bahwa jiwa itu abadi, dan karena itu jiwa itu adalah esensial, sedangkan tubuh ini fana, tubuh ini bisa hancur. Karena si jiwa ini abadi dan tubuhnya hancur, maka si jiwa ini akan terus-terusan pindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain, begitu seterusnya. Nah, bagaimana dia bisa mendapatkan tubuh yang baru itu harus disesuaikan dengan karma yang terjadi sebelumnya di tubuh yang sebelumnya. Maka dalam pemahaman Hindu yang seperti ini, atau yang kebanyakan sekte Hindu anut seperti ini, bisa dikatakan bahwa esensinya, pokoknya itu adalah reinkarnasi, sedangkan karmanya itu adalah turunan. Begitu. Jadi kalau misalkan Baraya mau tahu tentang perbedaan Buddhisme dan Hinduisme arus utama, maka kita harus melihat bagaimana sistem karma mereka itu dipahami. Hal unik di sini adalah bahwa walaupun Hinduisme termasuk Buddhisme tadi itu adalah salah satu sistem religius tertua di dunia, tetapi konsepsi-konsepsi yang matang terkait dengan karma itu baru muncul belakangan, sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Orang-orang Hindu generasi awal, khususnya di kalangan Brahmanisme itu, percaya bahwa setelah kehidupan maka kita akan masuk akhirat, kemudian kita bertemu dengan surga dan neraka, dan hal-hal yang semacam itu. Nah, kenapa bisa berubah tiba-tiba menjadi reinkarnasi, ada kehidupan berikutnya, ada kehidupan berikutnya? Ya, ini sebenarnya adalah bahan spekulasi bersama, tetapi sebagian ilmuwan memahami bahwa perubahan ini terjadi gara-gara filsafat Hinduisme yang menganggap bahwa surga dan neraka itu adalah gambaran yang terlalu dangkal tentang sebab akibat dan terlalu dangkal untuk sebuah pembalasan. Mereka misalkan mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan teologis yang paradoksial. Misalkan, kalau Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, kenapa juga menciptakan neraka dan manusia masuk ke dalamnya? Kalau misalkan Tuhan mengetahui bahwa manusia itu akan melakukan satu kejahatan, kenapa tidak dicegah sejak awal sehingga malah dibiarkan dan kemudian dia masuk neraka? Kenapa seperti itu? Kenapa ada orang yang dibiarkan untuk melakukan kejahatan dan ada orang yang dicegah untuk melakukan kejahatan, tapi keduanya mendapatkan balasan dari Tuhan, padahal sepenuhnya itu adalah hak Tuhan untuk menghentikan atau melanjutkan tindakan-tindakan yang semacam itu. Nah, kan pertanyaan seperti ini tidak bisa, atau dalam pahaman orang-orang zaman dulu tidak bisa dipahami dengan surga dan neraka. Karena itu mereka berpikir bahwa solusinya itu adalah reinkarnasi. Jadi kalau kita melakukan kejahatan, maka kita akan mendapatkan akibat langsung, tetapi bukan oleh Tuhan, tapi itu adalah mekanisme alam yang biasa, sebab akibat. Kalau Baraya jahat, alam dengan hukum kausalitasnya itu akan menghukum Baraya, gak ada hubungannya dengan Tuhan.
Seperti itu. Jadi konsepsi ini sebenarnya adalah untuk melindungi citra Tuhan agar maha baik dan maha adilnya itu tidak tercemar gara-gara konsep surga dan neraka. Ada anggapan yang seperti itu. Nah, orang-orang Buddha kemudian merumuskan hal yang lebih jauh lagi, bahwa tidak ada Tuhan dalam hal ini yang bisa dipahami tentang keterlibatannya dengan karma. Jadi Tuhan dengan karma itu adalah sesuatu yang sangat terpisah. Tuhan jangan dibahas, yang dibahas itu adalah karma. Kalau Baraya sekarang kena musibah, kalau Baraya sekarang kena nasib buruk dan sebagainya, jangan salahkan Tuhan, karena itu adalah konsekuensi dari tindakan Baraya sendiri. Kalau tidak kemarin, berarti di kehidupan sebelumnya. Begitu dalam pahaman orang-orang Buddha itu. Makanya dalam pemahaman orang Buddha, Tuhan itu menjadi anatta, menjadi tidak terjelaskan dan tidak terkait apapun dengan kehidupan, karena kehidupan itu sudah ada mekanismenya yang mengatur itu semua, dan mekanisme yang dimaksud itu adalah alam, sebab akibat dan bersifat abadi. Begitu. Lalu sebagian ilmuwan yang lain menyatakan bahwa karma yang dianut oleh masyarakat Hindu kuno yang merupakan karma universal kemudian berubah menjadi eksklusif, itu justru muncul bukan gara-gara masalah filsafat, perdebatan filsafat tentang keadilan Tuhan itu, tetapi tentang masalah politik. Jadi ada kepentingan-kepentingan politik yang menyelusup masuk ke sana. Jadi misalkan begini Baraya, kan karma itu adalah kalau Baraya melakukan hal yang baik, maka Baraya akan mendapatkan balasan yang baik. Begitupun sebaliknya. Nah, kemudian berubah. Jadi kalau Baraya sekarang nasibnya buruk, maka itu adalah konsekuensi dari kehidupan Baraya sebelumnya yang memang melakukan hal-hal yang buruk. Dan kalau Baraya melanjutkan hal-hal yang buruk di zaman sekarang, maka di kehidupan berikutnya Baraya akan mendapatkan imbalannya. Kan begitu. Nah, konsepsi seperti ini sebenarnya adalah konsepsi yang muncul sebagai penguat segregasi masyarakat yang diinginkan pemerintah pada waktu itu, yaitu sistem kasta. Jadi kalau Baraya Sudra, jangan minta untuk berdekatan dengan kesatria. Kalau misalkan Baraya Waisya, jangan menuntut hak-hak sebagai orang-orang Brahmana, karena setiap orang kastanya berbeda-beda dan hak dan kewajibannya juga berbeda-beda. Nah, segregasi ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah pada waktu itu biar tidak diberontaki. Jadi kalau misalkan ada sudra memberontak kepada ksatria, nggak boleh, karena kamu itu sekarang jadi sudra, jadi jelek, jadi terpinggirkan dan sebagainya. Itu bukan salah ksatria, bukan salah penguasa, tetapi gara-gara di kehidupan kamu yang sebelumnya kamu memang jahat. Nah, inilah yang kemudian dipertahankan oleh orang-orang India sampai sekarang, atau sebagian orang-orang India sekarang. Jadi misalkan orang-orang Dalit gitu. Orang-orang Dalit itu mendapatkan diskriminasi yang sangat luar biasa, tapi mereka harus didiskriminasikan karena apa? Karena orang-orang India percaya bahwa orang Dalit itu kehidupan sebelumnya memang jahat, maka dia harus mendapatkan kompensasi di kehidupan saat ini. Begitu. Nah, teori ini diantaranya dikemukakan oleh Friedrich Muller, tetapi ya walaupun Muller itu banyak sekali menghasilkan pernyataan-pernyataan yang diketahui salah saat ini, tetapi pada bagian itu saya pikir itu adalah pernyataan yang argumentasinya kuat. Salah satu argumentasi penguatnya itu justru kita bisa temukan di Bali. Orang-orang Bali itu Hindu, tetapi mereka tidak memahami kasta sebagai stratifikasi sosial. Mereka memahaminya sebagai warna, yaitu diferensiasi sosial. Jadi memang ada sudra di Bali, memang ada waisya di Bali, tetapi tidak menghasilkan konsekuensi apapun dalam kehidupan sosial. Tidak ada hak dan kewajiban yang berbeda dan sebagainya. Sudra, waisya dan sebagainya itu muncul gara-gara dia melakoni kehidupan sebagai apa, dia profesinya sebagai apa, itu saja, dan tidak menghasilkan konsekuensi apapun, dan karenanya tidak terkait secara langsung dengan sistem karma, sistem reinkarnasi dan sebagainya. Begitu. Nah, kenapa orang-orang Bali seperti itu walaupun mereka sama-sama Hindu? Karena mereka tidak mendapatkan tekanan politik yang sama seperti yang terjadi di India. Begitu. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan yang lebih teknis gitu ya. Kalau misalkan saya membahas ini, apakah saya lompat pagar membahas masalah-masalah spiritual dan kepercayaan orang lain oleh sudut pandang saya sendiri? Oh bukan seperti itu. Karena apa? Karena pada faktanya definisi dan konsepsi karma itu sepenuhnya adalah perdebatan, dan perdebatan ini memang sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, dan bahkan orang-orang ateis, orang-orang akademis dan sebagainya itu juga mengkaji masalah yang seperti ini. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa karma itu tidak dipahami apakah dia sebuah konsepsi, tidak disepakati apakah dia sebuah teori, tidak dipahami bahwa dia adalah satu sistem religius tertentu, tidak. Itu sepenuhnya sangat terbuka untuk diperdebatkan. Termasuk juga masalah yang akhirnya memunculkan sebuah perdebatan adalah bahwa teori tentang karma ini memunculkan lubang yang bahkan lebih besar daripada teori tentang kehendak bebas atau determinisme. Kan kalau misalkan orang Islam, orang Yahudi, orang Kristen, itu mereka itu perdebatannya terkait dengan apakah manusia itu memiliki kehendak bebas atau sudah ditentukan oleh takdir, kan seperti itu. Nah, di dalam tradisi Hinduisme ini perdebatannya jauh lebih dalam dan lebih parah lagi. Misalkan begini,
apakah manusia itu melakukan tindakan sesuai dengan takdir? Apakah dia keinginan sendiri? Ini juga sudah disampaikan oleh Yudhistira di awal kitab Mahabharata kepada Bhisma, dan jawaban Bhisma pada waktu itu sangat bijak, yaitu bahwa kita melakukan sesuatu itu karena kehendak bebas kita, tetapi kita akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan balasan dari apapun yang kita lakukan hari ini. Jadi jawabannya sebenarnya bijak, tetapi walaupun jawabannya bijak, itu menghasilkan sebuah paradoks yang besar. Jadi maksudnya begini Baraya, misalkan ya, nggak terjadi beneran, tapi misalkan seperti ini, saya memperkosa seorang perempuan dan kemudian membunuhnya dan kemudian memutilasinya. Apakah saya bersalah untuk melakukan itu? Apakah saya melakukan itu gara-gara dorongan takdir bahwa si perempuan itu di kehidupan sebelumnya melakukan kejahatan sehingga saya harus melakukan itu sebagai bagian dari penyelesaian takdir? Ataukah bahwa saya melakukan pemerkosaan itu gara-gara tindakan saya sendiri? Kan saya melakukan itu gara-gara konsekuensi dari kehidupan saya sebelum ini. Dan ketika saya melakukan itu, maka saya pun akan mendapatkan konsekuensi dalam kehidupan saya yang berikutnya. Nah, ini kan sebenarnya paradoks. Jadi apakah saya melakukan ini gara-gara kehendak saya pribadi? Kalau kehendak saya pribadi, maka reinkarnasi sebelumnya berarti tidak ada. Berarti saya kehidupan sekarang bebas dari kehidupan sebelumnya, kemudian saya melakukannya secara free will, dan itu kan nggak mungkin. Tapi kalau misalkan saya melakukan tindakan itu gara-gara itu adalah determinisme, gara-gara takdir ilahi, maka saya tidak berhak untuk mendapatkan hukuman dalam kehidupan yang sesudahnya. Nah, paradoks semacam ini adalah satu di antara sekian banyak paradoks, misalkan tentang penjelasan sejak kapan karma itu dimulai. Kan kalau misalkan dia adalah sebuah siklus yang tidak pernah berakhir, maka dia harus jadi ada awalnya kan. Ada awal di mana dia harus mewujudkan satu tindakan yang menyebabkan atau berimplikasi pada tindakan selanjutnya di kehidupan selanjutnya. Kan pertanyaan semacam itu akan muncul, dan ada begitu banyak pertanyaan, termasuk juga kenapa harus ada sistem yang seperti itu dan sebagainya. Tapi ya kita sebagai orang awam sih berpikirnya yang sederhana aja, bahwa yang dimaksud dengan karma itu adalah kalau Baraya melakukan hal yang baik, Baraya akan mendapatkan balasannya, dan begitu pun sebaliknya. Seperti yang disampaikan oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita yang menjelaskan, kalau Baraya tidak mau disakiti orang, jangan menyakiti orang lain. Kalau Baraya ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Sesederhana itu. Karena kebajikan itu sederhana Baraya dan solid, dan kebajikan itu menjadi rumit ketika manusia berkepentingan atas hal itu. Gitu saja ya, maaf terlalu panjang. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.